Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tentunya kalian pada pagi hari ini diberi kesehatan semua. Dan marilah kita pada pagi hari ini belajar sama Pak Marno dengan si Boim. Siaran belajar online interaktif dan menyenangkan. Pak Guru selalu mengingatkan agar kalian selalu melaksanakan atau menjalankan protokol kesehatan, yaitu diantaranya 3M. Yang pertama adalah mencuci tangan, yang kedua memakai masker, yang ketiga hindari kerumunan atau selalu jaga jarak, agar kalian nanti bisa melaksanakan dengan pembelajaran atau di rumah dengan keadaan sehat walafiat. Anak-anak, bahwa pembelajaran kali ini adalah tematika tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Pada hari ini adalah pembelajaran 1. Adapun tujuannya pembelajaran, 1. Siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan mandiri. Yang kedua, siswa mampu mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca. Kemudian yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana dengan tepat. Di dalam kehidupan dunia ini adalah bahwa manusia atau yang hidup di dalam kelompok masyarakat memakai alat-alat. Kemudian alat-alat itu tidak langsung hadir atau langsung ada, itu ada penemunya. Sebelum kita bisa melihat televisi, bisa menikmati itu lampu, ada tokoh atau nama yang menemukan. Di antaranya penemu daripada televisi, yaitu seorang dari Skotlandia yang bernama John Logie Baird, lahir pada tanggal 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan atau dapat dialirkan atau dapat dilewatkan melalui pesawat yang sekarang dikenal dengan televisi. Baird atau Logie atau John Logie Baird mendemonstrasikan atau memamerkan televisi di depan para bapak dan para ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga semakin baik atau semakin modern. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Tentu kalian tahu media itu apa, anak-anak? Yang bagus, media itu adalah alat. Ya. Kemudian gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik.
Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Sehingga kalau kalian sudah seringkali melihat pemancar, ya, pemancar itu hubungannya dengan televisi, sehingga televisi saat hidup itu harus menggunakan pemancar untuk menampilkan gambar yang ada pada televisi. Kemudian pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar. Nah, jadi televisi adalah sebuah media komunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran, gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani, yaitu tele dan visi atau visio. Artinya tele itu jauh, visio adalah penglihatan. Sehingga dapat diartikan bahwa televisi adalah merupakan komunikasi jarak jauh yang menggunakan video visual. Visual itu sama dengan penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan dasar atau penemuan besar yang mampu mengubah perubahan dunia. Nah, begitulah tadi sekilas Pak Guru sudah menyampaikan tentang teks eksplanasi, yaitu mari kita rangkum atau kita pelajari tentang isi daripada teks tersebut paragraf demi paragraf. Yang pertama adalah paragraf 1 tentang topik masalah. Nah, nanti paragraf 2 deretan penjelas, paragraf ketiga tentang kesimpulan dan pesan pendapat pribadi atau pendapat kalian ditulis masing-masing, kemudian nanti setelah itu dikumpulkan. Adapun pada pesawat televisi atau televisi itu tentu saja ada kebaikan dan ada keburukannya. Saat kalian melihat pada layar televisi itu ada dua dampak, yaitu atau yang pertama dampak positif televisi. Satu, coba kira-kira kalau saat kamu melihat televisi, yang pertama kamu akan beruntung atau akan mendapatkan apa coba? Iya, bagus, yaitu tentang informasi dan wawasan. Informasi sama dengan apa coba? Kabar, ya bagus, kabar. Bahwa yang pertama dampak baiknya atau dampak positifnya adalah menambah informasi dan wawasan. Yang kedua, mendapatkan berita terbaru. Ya, dengan melihat TV, kalian bisa melihat atau mendengarkan dan melihat berita, misalkan ada banjir, ada bencana tanah longsor, kemudian berita tentang kriminal dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah sebagai sarana hiburan. Misalkan kalian saat melihat kemudian merasa letih menyetel TV, nah di sana pentas atau ada sebuah hiburan, bisa lagu dangdut, bisa band, bisa lagu anak-anak dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, menambah kreativitas. Maksudnya begini anak-anak, jadi sebelum kalian melihat TV itu tadinya misalkan
di TV menampilkan gambar yang bertujuan membuat kreativitas atau membentuk kreativitas kalian. Misalnya di sana membuat sebuah anyaman atau cara membuat tas dari kertas misalkan. Nah, itu merupakan hasil atau merupakan menambah suatu kreativitas bagi kalian semua. Itu tadi diantaranya yang berupa dampak positif. Kemudian yang kedua adalah dampak negatif daripada televisi. Itu ada 3 diantaranya. 1, meniru adegan yang tidak pantas. Kalian sudah pernah melihat adegan yang tidak pantas? Contohnya bagaimana? Oh ya, misalkan anak sedang dipukuli oleh orang tuanya, atau misalkan tawuran, hal-hal yang sifatnya itu merugikan atau yang membahayakan, itu berarti merupakan sebuah tayangan adegan yang tidak pantas untuk ditiru atau dilaksanakan. Kemudian yang kedua yaitu tayangan yang kurang mendidik dan tidak sesuai dengan budaya kita. Misalkan ada tayangan itu anak apa itu yang rambutnya ke atas itu, pakaiannya kemudian tangan ditulisi, atau memakai pakaian yang istilahnya ini di lubang-lubang, diberi gambar-gambar yang tidak baik. Itu merupakan tayangan yang kurang mendidik untuk kalian. Maka itu tidak sesuai dengan budaya kita. Kalau kita orang Jawa ya budayakan kita atau tata caranya yang sopan atau yang rajin, rapi dalam berpakaian atau bertindak dimanapun saja. Yang ketiga atau yang terakhir adalah budaya konsumtif. Karena melihat tayangan iklan televisi, maksud budaya konsumtif adalah budaya tentang hal makan. Misalkan makan, tadinya kalian tidak tahu tentang mie instan atau berupa jajan-jajan snack. Itu adalah merupakan hal-hal yang tidak baik atau dampak negatif daripada siaran televisi. Selanjutnya anak-anak, bahwa di dalam kehidupan sehari-hari, setelah kalian tadi membaca tentang teks eksplanasi televisi, tentu saja televisi itu menggunakan apa? Bisa hidup anak-anak? Menggunakan daya atau tenaga. Bisa dengan aki atau bisa dengan listrik. Di antaranya yang biasa dipakai zaman sekarang adalah listrik untuk sumber tenaganya. Coba kalian lihat, selain televisi yang ada di dalam kelas ini, coba lihat yang menggunakan tenaga listrik. Ya, betul, itu lampu di atap itu. Ada berapa macam? Ada lampunya 4, ya betul 4. Di dalam listrik, kalian perlu diketahui bahwa dalam rangkaian listrik itu dapat digolongkan menjadi 2 golongan dan dapat dijeniskan menjadi 3 jenis. Kalau berdasarkan
golongan, yaitu rangkaiannya itu ada rangkaian terbuka dan tertutup. Yang dimaksud dengan rangkaian terbuka yaitu di mana arus listrik tersebut yang melewati saklar adalah terputus, sehingga saat kalian menekan atau memencet saklar itu lampu tidak akan menyala atau arus listrik tidak bisa mengalir. Itu golongan yang pertama. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan tertutup, yaitu di mana arus listrik itu bisa mengalir dengan lancar, sehingga saat kalian menyalakan jenis apa saja, misalkan lampu atau setrika atau mesin-mesin yang lain yang menggunakan daya listrik, itu listrik akan lancar. Tadi Pak Guru mengatakan bahwa ada 3 jenis rangkaian listrik. Di antaranya, coba siapa yang bisa? Iya, betul. Ada 3 jenis, yaitu yang pertama adalah rangkaian seri. Kemudian yang kedua rangkaian paralel. Yang ketiga adalah rangkaian campuran atau seri dan paralel. Sebelum nanti kalian melaksanakan tugas untuk membuat rangkaian sederhana, Pak Guru akan menjelaskan tentang bagaimana rangkaian seri itu. Ya, bahwa rangkaian seri adalah rangkaian yang dibuat secara berjejer atau berderet. Nah, bagaimana proses atau jalannya aliran listrik itu? Yang dimaksud seri adalah bahwa di situ hanya menggunakan satu saklar, tapi untuk menyalakan beberapa lampu lebih dari 2, bisa 60 lampu bahkan lebih. Contohnya, coba siapa yang bisa? Lampu apa yang sekali dicoplos atau sekali dinyalakan saklarnya semua bisa menyala? Oh iya, betul, lampu hias. Saat itu 17 Agustus, saat hari raya itu ada lampu kelap-kelip itu, atau lampu yang ada di pohon Natal atau pohon hias ya, yang menggunakan lampu. Itu adalah merupakan rangkaian seri, di mana saat itu lampu mati satu, yang lain juga ikut mati. Kemudian adapun lampu atau rangkaian seri itu bahan-bahannya atau alat-alatnya lebih murah atau lebih sederhana dibanding dengan rangkaian lampu paralel. Hemat biaya, hemat alat, misalkan kabel atau saklar itu lebih sedikit jumlahnya dibanding dengan rangkaian lampu paralel. Demikianlah tentang rangkaian lampu seri. Kemudian yang kedua adalah rangkaian lampu paralel. Yang dimaksud dengan lampu paralel atau rangkaian listrik paralel itu cara penataan atau cara peletakan atau cara merangkai dibuat dengan bersusun atau bercabang. Nah, di dalam rangkaian listrik paralel itu setiap lampu itu menggunakan satu
saklar atau satu sumber daripada alat yang untuk menghidupkan. Beda dengan lampu seri. Kalau seri saklar satu bisa menyalakan banyak lampu listrik. Kemudian rangkaian paralel tersebut, jika salah satu lampunya padam, maka lampu yang lain belum tentu padam. Soalnya apa? Memakai saklar sendiri-sendiri. Yang kedua, terang semua lampunya sama. Berapapun jumlah lampunya. Yang ketiga, biaya lebih mahal. Tadi Pak Guru sudah mengatakan bahwa rangkaian seri lebih murah atau lebih sederhana daripada rangkaian paralel. Tadi rangkaian paralel biaya lebih mahal. Kemudian pada kesempatan kali ini nanti kalian akan merangkai atau praktek merangkai listrik secara paralel dengan sederhana. Modelnya yaitu membuat lampu lalu lintas, ya. Jadi yang perlu disiapkan adalah papan, kemudian batu baterai, kabel, lampu kecil atau balon, itu balon yang biasa dipasang di senter, kemudian saklar, solasi, gunting, fitting, ya, fitting dan kardus. Setelah itu jangan lupa untuk memberi warna adalah kalian bisa menyiapkan plastik yang transparan, yaitu yang berupa berapa warna? 3 warna. Di antaranya warna merah, kuning, dan hijau. Nah anak-anak, bahwa alat-alat tersebut nanti sebelum kalian membuat secara berkelompok, Pak Guru akan menjelaskan maksud daripada alat dan bahan yang nanti kalian siapkan. Yang pertama adalah papan. Papan adalah ini, contohnya seperti ini. Ini nanti apa ya? Untuk merangkai kabel saklar dan sumber tenaga listriknya yang berasal dari batu baterai. Nah, ini caranya. Ini adalah sebuah contoh kemarin kalian yang sudah merangkai rangkaian seri. Kemudian tadi bahannya atau alatnya dari batu baterai, seperti ini batu baterai. Ini ada 2 warna atau ada 2 bentuk yang dinamakan dengan kutub. Di baterai ada 2 kutub, yaitu kutub negatif dan kutub positif. Adapun kutub negatif yang permukaannya rata seperti ini yang negatif. Perlu diingat, jangan sampai nanti kalian dalam memasang kabel atau menghubungkan kabel jangan sampai salah atau keliru. Kemudian yang kedua adalah ini yang ada permukaannya yang tidak rata, ada benjolan sedikit. Ini merupakan kutub positif. Nah, biasanya hidup nanti kalian merangkai antaranya kutub negatif dihubungkan dengan kutub positif. Alat penghubungnya apa?
adalah kabel seperti ini kabelnya ya. Ini kabel, Pak Guru memberi contoh kemarin kalian yang telah merangkai dengan rangkaian seri. Kabel itu nanti dipasang di kutub positif dan di kutub negatif. Lewat mana? Nah, lewat saklar. Kemarin kalian sudah sukses dalam rangkai membuat rangkaian seri. Ya. Setelah itu dari saklar itu nanti masuk ke dalam kardus yang sudah seperti ini kardusnya. Nanti kardusnya diberi lubang, diukur misalkan dengan lebarnya seperti ini, ya seperti ini caranya. Ini diberi lingkaran dulu, setelah 3 itu nanti di lubang, kemudian di depannya diberi plastik warna. Lampu balonnya nanti dirangkai di sini, di dalamnya sini diberi papan atau tempat. Sebelum ini dipasang diberi apa tadi? Ya betul, fitting ya. Fitting itu tempat untuk memasang lampu ini ya. Setelah itu kemudian rakitan atau rangkaian tersebut sudah jadi. Di sini baru kabel yang berasal dari baterai ini atau sumber listriknya kemudian disambungkan ke lampu kecil itu atau balon. Nah, silahkan nanti kalian untuk mencoba ya, berkelompok. Kemudian jangan lupa memakai gunting. Kemudian tadi solasi itu gunanya untuk apa? Nah, untuk menyambung atau untuk menutupi kabel yang dikupas agar tidak apa? Nah, tidak setrumnya itu tidak konsleting ya. Anak-anak, kiranya pembelajaran pada hari ini cukup sekian, dan sebelum kita akhiri mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kalian pelajari bersama Pak Guru bisa bermanfaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Selesai. Dan jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan, belajar di mana saja, kapan saja. Kalian semua luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.